Teman-teman, tetap dalam mengawal kasus Subang yang saat ini semakin panas dikarenakan dari pihak Polda Jabar sudah memberikan pernyataan tentang adanya 3 oknum yang ikut bersih-bersih di TKP. Ini terkait dengan kejadian tanggal 19 sore di mana ada Pak Yosep, Pak Mulyana, Arif, Yoris dan beberapa anggota kepolisian yang masuk ke TKP untuk bersih-bersih. Ini menurut berita dari Polda Jabar. Nah, di sini mari kita ulas ke belakang terkait dengan pengambilan mobil Yaris tersebut. Menurut pengakuan dari Arif, kala itu Arif, Yoris, Yosep, Mulyana, Kades Jalan Jaga, juga ada Mas G dan kerabat A sedang kumpul-kumpul di Polsek Jalan Jaga. Kemudian datanglah seorang penyidik dari Polres Subang. Mereka berbincang-bincang dan ada 2 polisi dari Polsek Jalan Jaga yang mengatakan bahwa mobil Yaris itu tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian malam itu. Makanya disuruh memindahkan. Akhirnya keluarga atau orang yang ada di situ setuju, ketok palu lah. Makanya mereka menyerbu TKP sore itu. Arif juga mengatakan setelah dia pulang dari TKP itu, dia mengendarai motor, tidak mengendarai Yaris, sedangkan Yaris dikendarai oleh Yoris. Nah, Arif nggak tahu Yoris itu membawa Yaris kemana saja, Arif nggak tahu. Dan menurut berita yang sedang beredar, yang kita tahu ya teman-teman, bahwa mobil Yoris itu muter-muter dulu entah kemana. Apakah mobil Yaris itu ada barang bukti yang diamankan atau yang dibuang, kita juga nggak tahu. Karena menurut polisi, orang yang datang ke TKP sore itu adalah tujuannya untuk bersih-bersih TKP. Bersih-bersih apa? Tentunya bersih-bersih barang-barang yang tercurigai ya toh. Nah, setelah mobil Yaris itu dipakai muter-muter oleh Yoris, pada akhirnya mampir ke rumahnya Wak Lilis, baru menuju ke kantor polisi. Nah, disinilah yang membuat kita menjadi curiga teman-teman. Ada apa dengan mobil Yaris itu? Ditambah lagi dari Polda Jabar mengatakan bahwa 3 polisi yang terseret dalam kasus ini memiliki kekerabatan dengan Pak Yosep. Berarti juga memiliki kekerabatan dengan Yoris dan Mulyana juga toh. Ditambah lagi di TKP kan saat itu juga ada mobil BMW. Ternyata mobil BMW itu juga raib. Konon kabarnya dijual oleh Yoris kepada salah satu anggota polisi di Jalan Jaga. Nah, apakah salah satu anggota polisi di Jalan Jaga ini juga orang yang sama dengan 2 polisi yang sudah memberikan saran bahwa mobil Yaris itu tidak ada kaitannya dengan malam itu dan sudah seharusnya dipindahkan. Nah, apakah ini dengan orang yang sama? Lantas kenapa mobil Yaris itu dikemudikan oleh Yoris muter-muter dulu, tidak langsung ke kantor polisi? Nah, ini menjadi tanda tanya buat kita. Paginya di tanggal 19, siangnya tanggal 19 ada oknum Bambol dan Danu yang juga bersih-bersih TKP, bersih-bersih kamar mandi. Konon kabarnya menemukan alat-alat bukti seperti cutter dan lain sebagainya. Lah, wong Danu ini mengakui ikut keterlibatan dalam malam itu. Sepertinya kok ya jemput bola dengan dari Bambol ini. Sepertinya ada janjian ya. Kalau dilihat dari bau-baunya sih. Jadi apa ya? Jadi sebenarnya masalah peristiwa kematian ini sudah terencana dengan matang teman-teman. Juga mungkin perencanaan itu dari awalnya sudah nggak dipecel lele. Makanya dari
peristiwa malam itu pelaku-pelakunya nggak ada yang bawa HP dimatikan semua. Nah, kalau sudah terencana ya pasti seperti itu. Kalau nggak terencana ya pasti amburadul yo. Tapi sayangnya peristiwa itu kesiangan, jadinya berantakan. Yang membuat saya menjadi tanda tanya, teman-teman. Mengapa hanya Danu yang digonggongi dan digigit K9? Padahal saat itu dihadirkan Yoris, Yosep, Ibu Mimin, Uwa-Uwa. Kenapa hanya Danu? Apakah Danu dan 2 DNA asing ini adalah yang eksekutornya, sedangkan dalangnya di luar dari TKP hanya memantau, merencanakan saja, sehingga saat dihadirkan tidak digigit anjing? Inilah yang patut kita pikirkan saat ini.